Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan kepada kita sehingga bisa hadir di pengajian setelah maghrib ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita, dan meridai semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, baik kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah di dalam agama ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam pembahasan tentang kurban. Kita masuk di ayat ke-103 di dalam surat As-Saffat, surat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Tatkala Ibrahim dan Ismail berserah diri dan Nabi Ibrahim memberikan anaknya di atas pelipisnya, lalu terlihatlah bagaimana kesabaran keduanya pada Nabi sekalian. Jadi Nabi Ibrahim membawa anaknya Ismail ke Mina, lalu Nabi Ibrahim membawa anaknya Ismail ke Mina, lalu anaknya itu di Mina direbahkan, lalu menghadap ke arah kiblat dan kaki tangannya diikat kepada ibu sekalian. Nah, kepada ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu perintah ini bukan sembarang perintah. Karena Allah yang memerintahkan, maka apapun yang diinginkan oleh Allah itu harus dilakukan kepada ibu sekalian. Berbeda seperti apa yang kita inginkan. Maka sebelum-sebelumnya kita sudah pernah mendapatkan penjelasan bahwa mimpi Nabi Ibrahim itu bukan sembarang mimpi, tetapi mimpi yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mimpinya itu beliau melewati selama 3 malam, yaitu di tanggal 8 Dzulhijjah yang namanya Tarwiyah, lalu di tanggal 9 yang namanya Arafah, dan di tanggal 10 yang namanya Udhiyah kepada ibu sekalian. Nah, di 3 tanggal inilah Nabi Ibrahim bermimpi dengan mimpi yang sama. Dan itu yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa Nabi Ibrahim mengutarakan tentang mimpinya itu kepada anaknya, dan anaknya pun juga menerima daripada mimpi itu. Lalu beliau mengatakan, "If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayah, lakukan apa yang Allah inginkan kepadamu. Doakan aku, mudah-mudahan aku termasuk orang yang sabar. Jadi Bapak dan Ibu, lalu ini dilanjutkan, itu ayat ke-102, ini ayat ke-103. Bagaimana aslama, bagaimana at-taslim, bagaimana Nabi Ibrahim, Ismail, dan istrinya Hajar itu betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Nabi Ibrahim, Ismail, dan Hajar ini tahu Bapak dan Ibu bahwa semua masalah itu kan datang dari Allah. Semua masalah datang dari langit Bapak dan Ibu. Dan tidak mungkin mereka bertiga ini untuk menolak apa yang Allah turunkan dari langit itu. Maka mereka harus menerima. Nah, sehingga Bapak dan Ibu, kalau di dalam surat yang ke-28 surah Al-Qasas di ayat yang ke-68 Allah mengatakan, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun." Dan Tuhanmu menciptakan masalah dan memilih siapa yang akan menjalani masalah itu. Nah, kalau dia datang Bapak dan Ibu, kata Allah, tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Kalau sudah datang, tidak akan mungkin bisa ditolak Bapak dan Ibu sekalian.
Ya, hanya Allah meminta ketika dia datang, ketika kamu merasakan apa yang aku pilih pada diri kalian, maka 3 hal kepada bertasbihlah kepadaku, besarkanlah aku, dan jangan duakan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu sudurum ya'lamu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang ada di dalam dadamu, apa yang nampak dan apa yang tidak nampak. Ya, jadi Allah mengetahui apa yang ada di dada kita, Bapak, dan orang lain tidak tahu kalau kita menerima atau tidak. Ya, kalau kita tidak menerima, bisa jadi akan nampak dari sifat, karakter, perilaku, perbuatan kita itu, Bapak, dan wajah kita, sikap kita yang apa? Yang tidak menerima gitu. Tetapi kalau dia menerima, Bapak dan Ibu, juga akan terlihat bagaimana sikapnya. Dia tersenyum, dia tenang, tidak ada masalah, pikirannya tidak kacau, dia tidak lari kemana-mana. Kenapa? Karena dia menerima, Bapak dan Ibu. Nah, itulah yang semestinya, Bapak dan Ibu, kita lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Mengapa? Karena kita sadar bahwa masalah itu semua datang dari Allah. Allah yang menciptakan masalah dan Allah yang memilih. Sehingga kalau misalnya kita dicaci maki orang, dihina orang, itu sengaja Allah bikin, Pak. Kenapa? Supaya kita ingat Allah. Karena bisa jadi ketika kita damai, ketika kita tidak punya masalah, lisan kita ini sulit untuk menyebut nama Allah. Barangkali zikir kita tidak banyak, ingat Allahnya tidak banyak, Bapak dan Ibu. Tetapi ketika kita dibenturkan dengan masalah itu, maka kita sadar ataupun kita tidak sadar, lisan kita akan menyebut nama Allah yang banyak. Ibadah kita pun kita akan tingkatkan, kita akan tambah, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kita sedang dibenturkan oleh Allah tentang sesuatu yang pada dasarnya kita tidak suka, Bapak dan Ibu. Tapi Allah minta kita suka. Ya. Makanya peperangan itu tidak akan pernah habis-habisnya, Bapak dan Ibu. Datang kepada kita sampai datangnya kematian. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Di dalam surat yang kedua, di ayat ke-216, Allah katakan, diwajibkan atas kamu berperang yang pada dasarnya kamu tidak menyukai peperangan itu. Siapa yang suka peperangan batin, Bapak dan Ibu? Siapa yang suka adanya perpecahan, perbedaan terjadi selalu pada diri kita? Tapi kata Allah, boleh jadi sesuatu yang kamu tidak sukai itu lebih baik bagimu. Boleh jadi sesuatu yang kamu sukai, yang kamu cintai, yang kamu senangi itu tidak lebih baik bagimu. Allah lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, kadang-kadang Bapak dan Ibu, kita ini suka memasuki wilayah Allah yang itu bukan wilayah kita gitu. Nah, ketika kita masuki dengan paksa padahal itu wilayah Allah dan kita tidak dapatkan, yang terjadi Bapak dan Ibu adalah kesengsaraan. Hati kita yang tidak damai, pikiran kita yang kacau, Bapak dan Ibu, lalu menyalahkan semua orang, sampai pun na'udzubillah bisa jadi Allah pun juga disalahkan. Kenapa? Karena hasil yang dia inginkan tidak sama seperti apa yang dia dapatkan, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu yang barangkali pernah terjadi pada diri kita, dan ini Allah ceritakan kembali kepada kita tentang bagaimana Nabi Ibrahim bin Ismail, Bapak dan Ibu. Dan ini akan diulang di masa, di mana? Di masa ketika haji, ya Bapak dan Ibu. Di masa ketika haji gitu. Bahwa di masa udhiyah itu, di masa tanggal 10 itu nanti akan ada pengorbanan yang terjadi gitu. Tetapi sebaliknya kalau di Saudi itu, Bapak dan Ibu, ini udhiyah malah jadi kemaksiatan. Kenapa? Karena hewan ternak yang didatangkan untuk udhiyah itu malah bukan hewan ternak yang seperti Allah inginkan. Kenapa? Karena si manusia ingin untung, Bapak dan Ibu. Ya, sehingga kadang-kadang jamaah haji tidak tahu kalau hewan kurbannya itu cacat. Tidak ada tanduknya, matanya bermasalah, giginya copot, dan yang lainnya, Bapak dan Ibu. Nah, makanya kalau kita menunaikan ibadah haji, Bapak dan Ibu harus pastikan dulu itu kurban bagaimana. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita tidak tahu, jangan-jangan nanti Allah tidak terima. Kenapa? Karena yang dibelikan itu dalam keadaan tidak sempurna seperti yang diinginkan, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam surah Al-Hajj di ayat yang ke-34 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walikulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu basyiril mukhbitin. Dan tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Jadi bukan hanya kita saja, Bapak dan Ibu. Awal kurban itu adalah di masa anaknya Nabi Adam dan Hawa. Siapa? Habil dan Qabil. Habil memberikan yang terbaik kepada Allah, memberikan domba yang gemuk yang memang dagingnya ada, Bapak dan Ibu, dilihat itu enak dilihat, Bapak dan Ibu. Sedangkan Qabil dia memberikan apa? Hasil yang
ala kadarnya Pak. Kenapa? Karena dia ingin menyatakan bahwa kan Allah nggak perlu yang namanya bagus-bagus, yang baik-baik itu. Kenapa? Karena Allah punya segalanya. Maka Qabil memberikan sesuatu yang tidak baik di mata Allah. Nah lalu Bapak dan Ibu, di dalam surat yang kelima itu disebutkan bahwa Allah tidak menerima kurban yang diberikan oleh Qabil. Kenapa? Karena Qabil melakukannya tidak sepenuh hati Bapak dan Ibu. Yang diberikannya pun juga yang jelek-jelek, bukan yang baik, bukan yang bagus. Beda dengan Habil, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Qabil ini iri dan Qabil membunuh Habil, saudaranya sendiri, walaupun berbeda kelahirannya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini yang Allah ingin sebutkan kepada kita Bapak dan Ibu, supaya kata Allah mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Jadi ketika kita menyembelih kurban itu Bapak dan Ibu, tidak ada kalimat yang dimunculkan oleh lisan kita kecuali mengagungkan Allah. Terus ya kalau kita bertakbir ya kita takbiran Bapak dan Ibu sekalian. Itu yang kita agungkan ketika kita menyembelih itu Bapak dan Ibu. Maka Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak dan Ibu, setiap kita diminta oleh Allah untuk berkurban. Terutama bagi mereka yang mampu secara fisik, mampu secara materi dan yang lainnya Bapak dan Ibu, maka itu seakan-akan menjadi wajib walaupun ini adalah sunnah muakkad Bapak dan Ibu sekalian. Nah, lalu Allah katakan juga di dalam surat ke-22 ayat 36, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru ismallah 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imu qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan telah kami jadikan onta Bapak dan Ibu. Maka onta itu bisa 7 sampai 10 Pak, yang berkurban onta. Nah masalahnya kita nggak punya onta Pak. Ada di kebun binatang, tapi onta yang nggak bergerak Pak, patung di kebun binatang kepada Ibu sekalian ya. Nah lalu turun apa? Sapi itu 7, dan 7 ini Bapak dan Ibu orangnya tersebut namanya, tidak bisa dari perusahaan ini ataupun dari lembaga ini, tidak bisa, harus nama orang, bukan lembaga, bukan perusahaan Bapak dan Ibu sekalian, disebut namanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Kalau onta itu menyembelihnya tidak harus dibaringkan Pak. Kenapa? Lehernya panjang, kakinya panjang. Maka kita lihat kalau di YouTube itu Bapak dan Ibu, itu onta disembelihnya itu dalam keadaan berdiri, dibeset bagian bawahnya gitu, dekat antara leher dekat dengan badannya Pak. Di situ tempatnya Bapak dan Ibu sekalian. Nah kemudian apabila telah rubuh mati, maka makanlah sebagiannya. Jadi jangan lupa Bapak dan Ibu, ketika menyembelih dan ketika dia setelah disembelih itu lisan kita tidak berhenti menyebut nama Allah Pak. Itu semestinya gitu. Bukan malah kita bicarakan bagaimana tadi menyembelihnya, bahwa ini bagus, ini hebat. Tidak ada Pak. Kenapa? Karena yang merubuhkan hewan kurban itu dan bisa tersembelih hewan kurban itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita Pak. Ya, kita tidak ada kemampuan Bapak dan Ibu. Itu kejadian tahun yang lalu di Masjid Al-Ikhlas di Villa Kenali Pak. Karena mereka pakai alat. Sini ada saksinya, pakai alat Bapak dan Ibu sekalian. Apa? Setelah disembelih itu bangun lagi Pak sapinya. Dan sapi ini tidak diikat karena dia pakai alat itu Pak. Akhirnya dia lari Pak. Kenapa? Karena ketika disembelih itu goloknya itu tidak semuanya mengenai lehernya Pak, tapi mengenai besi. Maka memang lebih baiknya itu Pak direbahkan Pak. Dalam bentuk apa? Tidak ada alat yang lain kecuali ya langsung di tanah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi secanggih apapun tuh alat Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita memakai itu pasti ada kendala. Nah, artinya apa? Artinya yang merubuhkan lalu dia tersembelih itu bukan gara-gara karena kita Pak, tapi semua karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembalikan kepada Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah dia ini Bapak dan Ibu sekalian rubuh, maka dagingnya itu Bapak dan Ibu tidak hanya dimakan oleh si pekurban, tapi pekurban juga akan bersedekah kepada yang lain. Tidak hanya bersedekah, dia pun juga bisa menyimpan Pak. Nah kita akan mendapati nanti berapa persen untuk kita Bapak dan pekurban, dan berapa lagi buat yang lain Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini yang menjadi perlu perhatian kita Bapak dan Ibu. Nah, dan daging ini akan diberikan kepada siapapun karena bukan zakat.
baik kepada orang yang kaya ataupun orang yang miskin, baik itu muslim ataupun non muslim di tempat kita Bapak dan Ibu, maka dia akan mendapatkan ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi kembali di ujung ayat bahwa kadzalika sakharna laha lakum, bahwa Allah yang menundukkan itu semua agar kita sadar Bapak dan Ibu bahwa Allah ingin menyatakan tentang kebesarannya kepada kita. Ya, maka kemarin ada yang berangkat haji Pak, meninggal di pesawat. Ya, meninggal di pesawat. Akhirnya Pak disolatkan di pesawat. Dikuburkannya di mana? Ya di Ma'la Pak, di Mekah. Ya, dan itu. Ada yang baru sampai Madinah meninggal Pak. Allah, itu kebesaran Allah Pak. Yang berniat kepengen meninggal Pak, nggak meninggal sampai sekarang, udah, nggak mati deh. Kenapa? Ya karena belum waktunya Pak. Ya belum waktunya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita perhatikan Bapak dan Ibu sunnah-sunnah yang perlu menjadi perhatian dalam berkurban Bapak dan. Satu, pada dasarnya yang utama menyembelih kurban itu orang yang berkurban Pak. Pada dasarnya gitu. Maka yang berkurban ini ya harus belajar Pak. Ya, belajar kita Bapak dan Ibu sekalian. Sebagaimana dalam hadis ini Bapak dan Ibu, dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini bahwa Rasulullah SAW itu juga berkurban Pak. Tidak hanya berkurban Bapak dan Ibu, tapi juga menyembelih hewan kurban itu Bapak dan Ibu sekalian. Qala duhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kabsyaini amlahaini fara'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahima yusammi yukabbiru fadabahuma bihadi. Jadi Rasulullah SAW itu meletakkan kakinya di bagian leher Bapak dan Ibu. Ya, kemudian beliau membaca bismillah dan bertakbir. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian beliau menyembelih hewan kurban itu. Ya, nanti dalam hadis yang lain itu buat dirinya, buat keluarganya, buat umatnya yang sekarang dan akan datang kepada itu sekalian. Itu Rasulullah khusus kepada. Yang kedua, menggunakan pisau atau golok yang paling tajam Pak. Jadi jangan sampai nanti Bapak dan Ibu, terutama bapak-bapak yang menjadi panitia atau yang menjadi penyembelih, itu jangan sampai itu pisau atau golok menyembelih hewan kurban itu seperti apa? Menggorok-gorok Pak. Jangan sampai Bapak dan pastikan gitu bahwa pisau ataupun golok itu tajam. Bila perlu panitia sudah menyiapkan itu Bapak dan ya, tidak perlu berharap dari si tukang jagalnya, tukang potongnya Bapak dan panitia harus siapkan Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena ini acara yang bukan main-main Pak. Karena siapapun yang berkurban di waktu itu seakan-akan dia haji Pak, mendapatkan pahala seperti haji. Jadi nggak bisa main-main Pak. Kenapa? Dan ini setahun sekali Bapak dan Ibu sekalian. Jadi yang mereka tidak pergi haji, kenapa dianjurkan, disunahkan untuk berkurban? Karena dia akan mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Nah kalau kita tidak bisa berkurban Bapak dan Ibu, kenapa tidak pakai syuruk? Salat sunnah syuruk 2 rakaat setiap pagi itu Bapak dan Ibu. Karena para sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah kalau kami tidak bisa haji dan umroh bagaimana? Karena tempat kami jauh, karena kondisi kami tidak memungkinkan. Ya sudah, kamu kerjakan salat 2 rakaat setelah subuh. Artinya apa? Ketika matahari terbit, isyraq Bapak dan Ibu sekalian. Maka ketika dia matahari itu sudah bergeser dari terbitnya, kerjakan sholat 2 rakaat yang namanya syuruk. Kenapa? Karena kamu akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh, sempurna. Nah itu Bapak dan Ibu. Jadi bagi mereka yang belum haji dan belum umroh dan barangkali ada kendala besar nanti di kemudian, maka tidak perlu khawatir. Rasulullah katakan tidak perlu iri dengan mereka yang pergi. Gunakan saja sholat 2 rakaat syuruk itu Bapak dan Ibu. Kenapa? Seakan-akan kamu melakukan haji dan umroh itu. Seakan-akan, siapa tahu dengan izin Allah, dengan perantara jalan salat sunnah syuruk itu, Allah memudahkan kita Bapak dan Ibu untuk pergi ke tanah suci. Ya, Bapak dan Ibu. Ya. Baik, yang ketiga, tidak boleh mengasah pisau atau golok di depan hewan kurban Pak. Ya, berarti kayak nantang kita Pak. Ya, diasah, digosok di depan hewan kurban itu nggak boleh Pak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Al-Baihaqi Bapak dan Ibu. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wadi'an rajlihi ala safhati syatan wa huwa yuhiddu syafratuhu wa hiya tuhallidhu ilayhi wa basariha faqala afala qabbala aturidu an tamaituha. Kata Rasulullah SAW, ya, beliau mengamati melihat ada seorang sahabat yang meletakkan kakinya di atas pipi seekor kambing untuk disembelih Bapak dan Ibu sekalian. Lalu dia mengasah pisaunya itu di depan kambing itu Pak, diasah.
diasah Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Rasulullah katakan tidaklah diterima hal ini apakah engkau ingin benar-benar mematikannya, kata Rasulullah SAW. Artinya apa Bapak dan Ibu? Kalau itu dilakukan maka kurbannya nggak diterima. Kenapa? Sudah menyakiti Pak, di depan kurban Pak, digosok-gosok tuh pisau golok tuh Pak. Ya, untung hewan kurbannya nggak ngomong, sombong nian kau ini. Untung Pak, nggak ngomong dia. Ya, kayak bisa aja kamu menyembelihku. Karena nanti kita akan dapati Bapak dan Ibu cerita tentang Ibrahim dan Ismail. Ya. Yang keempat, diharapkan untuk menghadapkan ke kiblat Bapak dan Ibu, memeringkan hewan di atas lambung sebelah kiri dengan memposisikan kepala di selatan, kaki di barat, leher menghadap ke arah kiblat Bapak dan Ibu sekalian. Yang kelima, meletakkan kaki penyembelih di leher hewan kalau memang bisa. Misalnya kalau dia sendiri Bapak dan Ibu. Tapi kalau ada yang lain, maka yang lain yang akan memegangnya Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang keenam, disembelih dengan cepat agar cepat mati Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai lama Pak. Maka membutuhkan apa? Membutuhkan pisau atau golok yang sangat tajam. Pastikan bahwa bagian tenggorokan, kerongkongan, dua urat leher telah pasti terpotong Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedelapan, menyembelih dilakukan pada saat kambing mengeluarkan nafas. Jadi perhatikan juga Bapak dan Ibu, menyembelih kambing ataupun sapi itu ketika dia mengeluarkan napas, bukan menarik napas Pak, pas mengeluarkan gitu. Maka kita pun juga yang menyembelih harus melaraskan, harus bagaimana kita bisa seiring Bapak dan Ibu. Ketika napas sapi ini, kambing ini Bapak dan Ibu keluar, nah napas kita juga sama Bapak dan Ibu sekalian, sambil menarik gitu. Yang ke-10 Bapak dan Ibu, ketika menyembelih atau menyembelih pisau atau golok diarahkan dari arah ke bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Itu terserah Bapak dan Ibu. Mana nyamannya Pak. Mau dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Ya, mana biasanya kebiasaan. Jika hewan masih bergerak setelah disembelih, maka tunggulah sampai hewan tersebut tidak bergerak lagi Bapak dan Ibu. Ya, tidak bergerak lagi. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu ya ketika dia masih ada nyawanya itu langsung dipotong Pak, tidak boleh. Sama kalau di sebagian tempat itu kalau kita melihat ada orang yang memotong ayam Pak, contoh misalnya ada di Simpang Pulih, dia memotong depan kita, tapi dia memasukkan ayamnya baru dipotong tadi langsung ke air panas, itu kan namanya bangkai Pak, nggak boleh dimakan karena ingin cepat selesai Bapak dan. Nah itu ada di Simpang Pulih Pak, hati-hati. Ya hati-hati kalau kita beli sampai di sana. Maka orang dulu Bapak dan Ibu biasanya kalau beli ayam itu utuh masih hidup lalu dipotong sendiri, itu lebih baik Pak. Ya lebih baik. Atau memang kita percaya sama orang itu, kenapa? Karena dia menyembelihnya itu jelas Pak. Jadi harus jelas dalam penyembelihan Bapak dan. Jangan sampai kita memakan bangkai ya Bapak dan Ibu. Nah kita juga nggak pernah tahu Pak, itu yang dijual di restoran, ayam panggang, ayam goreng Pak. Nah kita nggak pernah tahu Pak. Maka ketika hal itu ditanyakan, para ulama mengatakan bahwa ya ketika memakannya pakai bismillah, seakan-akan kita menyembelihnya. Tapi lebih baiknya dipastikan dulu Bapak dan Ibu sekalian. Nah jadi Bapak dan Ibu, sepakat ulama ya, sepakat para ulama bersepakat bahwa fakulu wa tasaddaqu wadakhiru. Jadi orang yang berkurban itu boleh makan, yang kedua disedekahkan, dan yang ketiga disimpan Pak. Semuanya sepertiga ya Bapak dan Ibu, sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga untuk disimpan. Silakan Bapak dan untuk para pekurban ya. Lalu kurban itu dibagi menjadi dua Bapak dan. Ada kurban yang sunnah tatawu, ada kurban yang wajib. Nah, kurban yang sunnah muakkad itu Bapak dan Ibu berbeda dengan kurban yang nazar. Kalau kurban yang sunnah itu yang berkurban boleh makan, boleh mengambil dagingnya. Tapi kalau nazar Bapak dan Ibu, haram hukumnya dia mengambil dagingnya dan memakannya. Tidak boleh Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena dia bernazar. Sampai pun kalau ada orang yang bernazar meninggal dunia, lalu nanti disampaikan oleh keluarganya nazar dia kurban tadi, maka keluarganya tidak boleh memakan dan mengambil daging itu. Semuanya akan disedekahkan Bapak dan. Semuanya akan dibagikan, sedikit pun tidak boleh Pak. Nah ini yang membedakan antara kurban yang sunnah dengan kurban nazar Bapak dan Ibu. Nah,
Jadi kalau ada orang yang bernazar ketika dia berkurban, maka dia tidak sedikit pun mengambil dagingnya, tidak boleh. Haram hukumnya. Ya, karena dia sudah bersumpah kepada Nabi. Nah, kecuali tadi kurban sunnah. Nah, kalau kurban sunnah ini yang berkurban boleh ngambil, tetapi yang berkurban tidak boleh memilih, Pak. Aku nak paha kanan. Yang satu lagi aku nak paha kiri. Yang satu lagi aku nak kepala, Pak. Nah, kalau ada 7 orang yang berkurban ini minta, Pak, kepada panitia, suruh dia nyembelih sendiri, Pak. Suruh nyembelih sendiri kepada dia. Kenapa? Kan sudah diserahkan kepada panitia, terserah panitia nanti, Pak, yang ngurus. Ya, kenapa? Karena panitia juga akan memberikan dagingnya sepertiga kepada si pekurban. Setelah daging kurban itu dicampur, Pak. Sesama pekurban itu saling bersedekah. Jadi sesama pekurban bagaimana saling bersedekah. Jadi sesama berkurban saling berbagi, Pak. Lalu setelah itu mereka membagikan daging kurbannya kepada siapapun. Pada ibu sekalian. Maka tidak dibenarkan pada dasarnya orang yang berkurban itu minta, Pak. Minta apa? Minta yang dia inginkan kepada. Nah, ini yang perlu jadi perhatian, karena sebagian suka ada yang kayak begitu kepada, meminta sesuatu secara khusus. Ada yang minta buntut pada ibu. Ada yang minta kepala, badan ibu sekalian. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita pada. Berikutnya, pekurban disunahkan hadir dalam pemotongan hewan kurban, Pak. Sebagaimana yang Rasulullah katakan kepada Fatimah, ya Fatimah, qumi fashhadi udhiyatuki, fa innahu yaghfiru laka 'inda awwal qatrah min dami kullu dhanbin 'amaltahu. Wa quli inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi kata Rasulullah, wahai Fatimah, ayo bangun, perhatikan hewan kurban yang punya kamu itu mau dipotong. Nah, jadi tolong juga diperhatikan, Bapak, dan ingatkan ya, para pekurban, Bapak dan Ibu, disunahkan untuk hadir. Kenapa? Kehadiran dia itu akan mengampuni dosanya. Fa innahu yaghfiru laki. Ya, kenapa? Ketika darah itu, Bapak dan Ibu, leher itu disembelih lalu keluar darah, Pak. Darah pertama itu yang akan menghapuskan dosamu. Jadi darah yang jatuh tadi, Bapak dan Ibu, itu akan menghapuskan dosamu, kata Rasulullah SAW. Nah, setelah kamu lihat hewan kurbanmu itu disembelih, maka bacalah, kata Rasulullah, kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslim. Yakin, Bapak dan Ibu, bahwa kalimat ini nggak pernah dibaca setelah hewan kurbannya disembelih. Biasanya apa? Senyum-senyum. Oh, sembelih badannya. Nah, Rasulullah menganjurkan, Pak. Ini bukan wajib, hanya menganjurkan kepada Fatimah, kepada anaknya, kalau kamu lihat hewan kurbanmu tersembelih, maka baca surat ke-6 ayat ke-162 163. Dibaca, Pak. Jadi bukan hanya senyum-senyum, bukan hanya gembira, Bapak dan Ibu, tapi membaca doa ini. Kenapa? Aku serahkan kepadamu, ya Allah. Salatku, hidupku, matiku, dan semua apa yang aku lakukan untukmu, ya Allah. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. Jadi tolong diingat-ingat bagi para pekurban, kalau melihat hewan kurbannya tersembelih, maka bacalah doa ini. Dan insya Allah doa yang bukan baru bagi kita, karena setiap kali sholat kita membacanya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Bapak dan Ibu, ada satu pembelajaran. Apa pembelajarannya? Ijma'u baina syabab wa syuyukh ala amal khairat. Yaitu bagaimana adanya kebersamaan antara yang muda dan yang tua, Bapak dan Ibu. Nah, ini berbicara tentang bagaimana menyatukan rasa ataupun jiwa yang muda dengan yang tua. Itu kurban, Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai nanti semuanya tua, Pak. Kenapa tidak ada yang muda? Supaya apa? Supaya ada pengalaman nanti di berikutnya, ada regenerasi, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena yang tua ini kan bakal mati, Pak. Tidak selamanya dia hidup gitu. Nah, kenapa yang muda tidak diajak untuk bergabung? Untuk apa? Untuk sama-sama melakukan aktivitas kurban ini, Bapak dan Ibu. Ya, bila perlu semua warga diundang, Bapak dan Ibu sekalian. Untuk apa? Untuk sama-sama punya rasa yang sama, Bapak dan Ibu. Karena kapan lagi kita mau kumpul, Pak? Ya kan? Rasanya sulit untuk kumpul, Pak. Nah, dengan kurban inilah insya Allah mudah-mudahan dengan izin Allah bertambah berkah, Bapak dan Ibu sekalian.
Ya. Maka Bapak dan Ibu, ada 3 landasan ketauladanan dari apa? Dari Bapak dan Ibu sekalian adanya kurban tadi. Maka ada keimanan, ada ibadah, ada keikhlasan, ada kemuliaan dari Allah, dan ada kesamaan tujuan Bapak dan antara yang muda dan yang tua. Jadi sama rasa Bapak dan Ibu. Ya, bahwa sama-sama mereka memiliki kampungnya, sama-sama punya rasa mereka memiliki amanah ini gitu. Ya, jadi jangan sampai yang muda tidak dilibatkan pada Ibu sekalian. Ya, untuk apa? Supaya regenerasi tadi. Nah, intinya Bapak dan Ibu tentang hewan kurban ini, bahwa ketika Allah sudah melihat kepasrahan Nabi Ibrahim Ismail, lalu Ismail mengatakan kepada ayahnya, Bapak dan Ibu, tadi sudah diawali dengan yang sunnah, tapi ini lisannya Nabi Ismail yang masih berumur 13 tahun. Apa kata beliau? Ayah, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak. Maka kalau kita ingin menyembelih hewan kurban, pastikan bahwa semua kakinya itu terikat dengan ikat yang kuat, Bapak dan Ibu. Ya, supaya tidak apa? Merontak-rontak Bapak dan Ibu sekalian, akan menjadikan sulit bagi kita untuk menyembelihnya. Yang kedua, ayah, lepaskanlah pakaianku sehingga tidak kena darahku yang membuatmu dan ibu menjadi sedih. Nah, jadi Bapak dan Ibu, untuk masalah berkurban ini, ketika kita sembelih Pak, itu bagaimana caranya? Itu darah tidak cecer kemana-mana Pak. Jadi bagaimana kerjanya itu rapi Pak, bersih. Ya, rapi bersih. Kenapa? Karena bisa jadi darah-darah itu akan mempengaruhi orang lain Pak. Ya, akan mempengaruhi orang lain. Nah, sama seperti Ismail mengatakan, kalau darah itu terkena bajuku ketika engkau menyembelih leherku, maka darah yang ada di baju itu akan membuat ibuku menangis. Kenapa? Karena sedih. Sebab aku sudah disembelih olehmu, wahai ayah. Jadi jangan sampai ibuku itu bersedih karena gara-gara aku sudah tidak ada, gitu. Karena dia melihat pakaianku yang terkena darah, Pak. Tidak hanya itu, beliau mengatakan kepada ayahnya, sisingkan bajumu agar darahku tidak mengotorimu. Jadi pastikan Pak, bahwa darah itu tidak tercecer kemana-mana tadi, ya, tidak muncrat kemana-mana. Ya terserah Bapak dan Ibu mau pakai daun pisang kek, walaupun memang tidak ada aturannya Bapak dan Ibu sekalian. Tapi tadi Bapak dan Ibu, bagaimana si darah ini tidak mengenai gitu pakaian kita ataupun apa yang bisa jadi nanti kalau pakaian kita sampai rumah, yang di rumah ngomong, oh ini darah nih ya, pakaiannya kena darah, udah nggak bisa lagi dipakai. Nanti diingat-ingat Pak kondisinya. Walaupun ada orang yang sengaja Pak mengambil darah sapi itu lalu dipoles-poles Pak di tangannya apanya. Nah ini juga tidak baik Bapak, karena tidak ada sunnahnya. Ya, tidak ada sunnahnya. Nah jadi ini semua omongan daripada omongan Ismail Bapak dan Ibu. Jadi tidak mungkin anak itu bisa ngomong dengan omongan yang baik seperti itu kalau bukan didikan dari orang tuanya Pak. Jadi pengaruh orang tua ini Bapak dan Ibu bukan main besar gitu. Kenapa? Karena pengorbanan itu tidak bisa hanya orang tua saja, tapi anak pun juga harus dilibatkan dalam pengorbanan tadi Bapak dan Ibu. Maka di sebelumnya kita sudah pernah membahas bahwa ketika kita akan berkurban ini kan perlu dimusyawarahkan Pak. Ya, perlu dimusyawarahkan. Baik itu yang akan berkurban, baik itu yang akan menyelesaikan kurban Bapak dan Ibu. Artinya apa? Yang akan melaksanakan daripada sebagai panitia dalam kurban itu Bapak dan Ibu. Harus jelas semuanya Pak. Kalau ada uang lebih, uang lebihnya kemana Bapak, diapakan, untuk apa Bapak dan Ibu sekalian. Atau barangkali tidak hanya 3 juta saja uangnya, tapi kalau bisa boleh ditambah buat ini, buat itu, barangkali sebagai apa? Sebagai apa? Kelancaran daripada pengorbanan tadi Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai nanti di belakang ya, kita ngomong ini kurang lah, itulah Bapak dan Ibu. Nah ini jangan-jangan nanti Allah gak ridho Pak kepada kita dengan kurban tadi. Nah, jadi itu yang terakhir Bapak dan Ibu, kita perhatikan di poin terakhir itu bahwa Ismail mengatakan, palingkan wajahku sehingga tidak terlihat olehmu. Jadi dalam kita menyembelih kurban itu Bapak dan Ibu, bagaimana leher itu di atas, lehernya di atas Pak, sehingga mata si sapi ini tidak melihat kita Pak. Dan itu mempermudah juga untuk menyembelihnya Bapak dan Ibu. Tapi kalau dia di samping itu agak berat Pak. Ya, jadi dianjurkannya itu kedua tanduk itu ada di bawah Pak.
sehingga mudah untuk menggoroknya kepada menyembelihnya kepada ibu sekalian. Beda dengan kalau dia ada di samping. Kenapa? Karena akan lebih berat, apalagi kalau dia ini tertelungkup kepada ibu, lehernya itu tidak bebas untuk kita menyembelihnya kepada ibu sekalian. Nah, ini terjadi pada Nabi Ibrahim. Pisau yang sudah tajam itu Bapak dan Ibu tidak bisa menembus lehernya Ismail yang kecil tadi, Bapak dan Ibu. Tidak bisa menembus. Nah, lalu Bapak dan Ibu, pisau yang sudah diasah tadi yang tidak menembus lehernya Nabi Ismail tadi, Bapak dan Ibu sekalian, itu dilempar oleh Nabi Ibrahim lalu mengenai sebuah batu, dan batu itu terbelah, Pak, menjadi dua. Nah, ketika dia melihat batu itu terbelah menjadi dua, Bapak dan Ibu, Nabi Ibrahim mengatakan satu kalimat di dalam surat yang ke-7 di ayat ke-79. Ya, apa itu? Inna salati inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimah, dan seterusnya, Bapak dan Ibu sekalian. Artinya apa? Ketika dia tidak mampu ataupun mampu menyembelih kurban tadi, Bapak dan jangan lupa si penyembelih menghadap ke arah kiblat lalu mengucapkan tadi inni wajjahtu kepada. Sementara kita kalau sudah menyembelih langsung pergi, Pak. Enggak ada doa lagi, Pak. Kembali lagi berdoa. Yang berkurban berdoanya inna sholati, yang menyembelih doanya inni wajjahtu, Pak. Masya Allah, banyak hal-hal yang terlewatkan pada ibu sekalian. Nah, ini cara menyembelihnya. Bagian tempat pemotongan leher harus terpotong kerongkongan dan 2 urat leher atau salah satu urat leher, Pak. Kalau sudah kena salah satunya itu sah, Pak. Sah pemotongan pada ibu sekalian. Tapi kalau ketiga-tiganya nggak kena, Pak, berarti tidak sah pemotongan pada. Jadi harus dipastikan pada ibu. Di antara doanya yang kita sering baca kepada ibu, wa nadaina ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najril muhsinin. Allah memanggil dalam perantara malaikat Jibril untuk menghentikan penyembelihan kepada Ismail, dan Allah sudah mengatakan bahwa kalian semua sudah membenarkan apa yang aku perintahkan kepada kalian, dan kalian termasuk orang-orang yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak dan Ibu rincian penjelasan dari tafsirnya. Tidak saya bacakan, tapi barangkali Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa Allah sedang meminjam kepada kita dari apa yang kita punya dan yang terbaik, dan Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik, Bapak dan Ibu sekalian. Ingatlah bahwa apapun yang kita korbankan di Idul Adha ini, Bapak dan Ibu, Allah akan balas dengan balasan yang lebih baik, Bapak dan Ibu. Nah, syaratnya dalam kurban ini adalah ketakwaan. Jadi bukan soal masalah mahalnya, bukan soal masalahnya karena orang itu kaya, Bapak dan Ibu, tapi dasarnya adalah ketakwaan. Karena takwa, maka siapapun akan bisa berkurban, Pak, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini surat 5 ayat 27 tentang Habil dan Qabil, yang akhirnya Qabil membunuh Habil. Awal mula korban pertama, Bapak dan Ibu, ya, yang dilakukan oleh Habil itu yang terbaik, tetapi Qabil tidak memberikan yang terbaik, ya. Qabil ini tidak memberikan yang terbaik, maka Allah tidak terima apa yang dilakukan oleh Qabil. Ini ringkasnya, Bapak dan Ibu, waktu juga tidak memungkinkan. Nah, ini kriteria hewan yang boleh dikurbankan. Ada 3, Bapak dan Ibu: al-aqran, samin, al-amlah. Hewan yang bertanduk, lengkap tanduknya, jangan sampai hanya 1 tanduk. Yang kedua, gemuk badannya, Pak. Gemuk, memang gemuk, Pak, bukan karena bukan karena sampah. Kan ada hewan kurban itu yang lebih banyak sampahnya, Pak, kotorannya lebih banyak, sehingga dagingnya tidak terlalu banyak, Bapak dan Ibu. Maka Allah meminta kepada kita kalau berkurban, cari yang terbaik. Nah, maka yang berkurban, yang menitipkan kurbannya ke panitia, berikan yang terbaik. Tidak hanya 3 juta, kan hanya sekali, Pak, setahun. Ya, sekali setahun, masa 3 juta, Pak? Naiklah dikit. Kalaupun memang di spanduk 3 juta, kasihlah 5 juta, Pak. Supaya apa? Supaya enak dilihat hewan kurbannya, Pak. Jangan sampai di belakangnya kurus, Pak. Kasihan. Nanti ada syaratnya, ya, bahwa diterima hewan kurban. Al-amlah, hewan yang warna putihnya lebih mendominasi daripada warna yang lainnya, Pak. Kalau ada, ya, kalau ada yang warnanya putih lebih mendominasi. Nah, sementara Bapak dan Ibu, yang tidak layak dikurbankan adalah
Bapak dan Ibu, al-aura itu Bapak dan Ibu hewan yang buta matanya. Dari awal memang sudah buta Pak, bukan ketika dibawa dia buta Pak, tapi memang dari awal sudah buta. Nah ini yang selalu menjadi masalah ketika kurban itu di Saudi Pak. Ya, jadi banyak sekali hewan kurban yang bakal disembelih dari para jemaah haji itu dibelikan oleh orang-orang yang tidak tanggung jawab, yang kondisi hewan kurbannya itu kadang-kadang buta Pak. Ya, kadang-kadang buta kepada. Yang kedua al-maradah, hewan yang jelas sakitnya. Ya, kalau dari tempat hewan kurban itu ke kita, kadang-kadang Bapak dan Ibu, ya karena berkali cuaca atau karena hujan, kadang-kadang dia pilek Pak. Dia pilek gitu. Maka keluar tadi, tapi itu bukan dari awal dan itu masih bisa dikurbankan. Yang ketiga adalah al-arja, hewan yang jelas pincangnya Pak, bukan pincang tiba-tiba, tapi memang dari awal sudah pincang. Dan yang keempat al-kathir, hewan yang kurus kering, tidak boleh dikurbankan ya kepada ibu sekalian. Dan ini ada hadisnya dari Rasulullah, riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi kepada ibu sekalian. Nah, kepada ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kurban itu diandaikan seperti sholat Jumat kepada ibu sekalian. Ya. Contoh kepada ibu. Jadi siapa yang datang duluan ketika Jumat itu dia berkorban dengan seekor onta. Kalau dia datang tengah-tengah, maka dia berkorban seperti apa badan ibu? Seperti sapi. Kalau dia datang, khotib sudah akan menjelang naik mimbar, Bapak. Akan menjelang naik mimbar, maka dia mendapatkan seekor kambing. Nah, tahun ini Bapak dan Ibu, apa? Haji Akbar. Kenapa Haji Akbar? Karena hajinya di hari Jumat. Hari rayanya di hari Jumat Bapak dan Ibu. Maka dibilang Akbar. Maka kenapa sangat ketat kondisi di Saudi itu? Karena ini bukan main, Pak. Akbar dia. Nah, begitu pula dengan kita. Maka jaga sholat Jumatnya, Pak. Maka kalau bisa ketika Jumat nanti itu datangnya lebih dahulu, seakan-akan kita berkorban onta. Nah, kalau imam khotib sudah naik Pak, lalu kita itu dapat telur Pak. Entah telur apa Pak, telur onta atau telur sapi Pak, atau telur kambing. Nggak ada telur Pak itu. Semuanya beranak Pak. Baik dan Ibu, wallahu a'lam bishawab. Jadi maksimalnya sapi itu 7 orang Pak. Jadi kalau dia tidak sampai 7 nggak ada masalah. Ya, hanya tadi kita dapat nggak yang kelasnya kelas samin, gemuk, bagus dan enak kita lihat Pak, dan enak dipotongnya dan dibagikannya pun juga banyak dagingnya. Jadi maksimalnya 7, minimalnya 1 orang Pak. 1 orang dia ngasih sapi nggak apa-apa, alhamdulillah kalau ada. Sementara 1 orang itu apa? Kambing. Jadi minimal 1, maksimal 7. Sedangkan kambing 1 nggak bisa. Mau 7 nggak bisa. Tadi onta 7 sampai 10 orang, lebih besar daripada sapi. Jadi boleh Pak, kurang pun nggak ada masalah. Silakan aja, tinggal bagaimana panitianya. Nah, lalu yang kedua kepada ibu sekalian, tadi saya katakan bahwa kulu wa tasaddaqu wa taharrum. Artinya apa? Bagi pekurban, ini pekurban Pak, bukan yang menerima. Tetapi bagi pekurban itu dia boleh sepertiga dia buat makan, sepertiga dia bagikan, sepertiga dia simpan, boleh, nggak ada masalah. Mau lebih dari sepertiga nggak masalah, berarti agak pelit Pak itu. Atau mau dihadiahkan ke siapa, boleh, nggak perlu dia simpan, tapi dihadiahkan, boleh Pak, nggak masalah. Artinya apa? Artinya Rasulullah ingin menjelaskan bahwa bagi pekurban boleh melakukan 3 hal ini. Tapi kalau dia lepas semua, silakan. Hanya tadi 1 hal, kalau dia lepas semua, dia tidak mendapatkan sunnah. Apa? Sunnahnya dia makan. Jadi jangan sampai si pekurban tidak makan, walaupun sedikit. Yang penting dia makan. Kenapa? Karena keberkahan saling berbagi sesama pekurban tadi Pak. Saling berbagi. Ya, jadi terserah mau diapakan, mau 2/3, mau dibagi, mau dilepas, mau dihadiahkan, silakan Pak. Nggak ada yang disimpan, boleh. Atau hanya setengahnya saja dia makan, boleh Pak, nggak ada masalah. Iya. Jadi ini khusus untuk para pekurban pada dasarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.